Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Unik. Nah, hari ini kita akan meneruskan materi kita pembelajaran terkait mata kuliah perancangan dan implementasi perangkat lunak di program Sarjana S1 Teknik Informatika di Universitas Pahlawan Tuanku Tangkusai. Nah, jadi materi kita hari ini akan berbicara masalah model proses, yang dimana model proses itu merupakan secara garis besarnya adalah bagaimana tahapan-tahapan atau jenis-jenis tahapan yang bisa kita gunakan atau metodologi-metodologi yang kita gunakan dalam kita melakukan perancangan perangkat lunak maupun aplikasi komputer. Nah, di sini ada sedikit saya sampaikan terkait masalah timeline of metodologi, atau ada sedikit sejarah daripada metodologi. Yang awalnya metodologi terkait pengembangan perangkat lunak ini sudah pernah ada sejak tahun 1950-an hingga sekarang di tahun 2000-an yang cukup banyak sekali versinya. Namun pada dasarnya model proses ini dibangun dari model-model dasar yang terdapat seperti di dalam slide ini. Nah, kawan-kawan bisa melihat di tahun 1950-an ada yang disebut dengan code fix, yaitu secara garis besarnya, walaupun ini bukan topik materi kita utama, tapi saya akan sedikit menjelaskan bahwa code fix ini adalah maksudnya pada saat itu saat orang membangun suatu perangkat lunak, mereka langsung melakukan tahap development atau tahap pengkodean. Kemudian jika ada kesalahan, maka akan langsung diadakan pembenaran pada saat itu juga. Nah, selanjutnya pada tahun 1960-an keluarlah suatu metode baru yang disebut dengan Design Code Test Maintain, yaitu bagaimana merancang, kemudian melakukan pengkodean, dan kemudian melakukan testing, dan kemudian melakukan maintenance atau melakukan yang disebut dengan penyempurnaan atau pembenahan. Nah, dalam pada tahun 1960-an ini termasuk udah ada tahapan-tahapan yang cukup jelas, ada pembagian tahapannya. Nah, namun ini kurang tenar, akhirnya menjadi munculnya suatu metode baru pada tahun 1970, yaitu yang kita kenal dengan waterfall model. Nah, sampai saat ini waterfall model masih banyak digunakan. Jadi kalau kawan-kawan membuka skripsi kakak angkatan kita ya dalam membuat suatu perancangan atau melakukan suatu pembuatan perangkat lunak atau software atau berbasis website dan sebagainya, itu selalunya masih ada yang menggunakan waterfall model. Nah, karena teman-teman tahu ternyata waterfall model itu telah ada dari tahun 1970-an. Nah, selanjutnya ada namanya spiral model, kemudian rapid application development model atau disebut dengan RAP models, dan kemudian Agile methods. Nah, kita akan membahas dari waterfall model dalam materi ini, kemudian juga akan kita bahas spiral model, rapid model, dan Agile methods. Nah, sebelum kita membahas model waterfall, ternyata model waterfall ini masuk dalam ranah yang disebut dengan linear sequential life cycle model. Apakah itu? Yaitu sebuah model dengan tahapan-tahapan yang sequential, yang berurutan, dan disebut dan juga linear. Nah, jadi linear sequential life cycle model ini jadi model waterfall ini termasuk dalam linear sequential life cycle model. Nah, mungkin ini bisa teman-teman ketahui. Model waterfall saya anggap teman-teman sudah cukup familiar. Jadi kalau waterfall sendiri terdiri dalam bahasa Indonesia-nya adalah air terjun, yaitu adalah di dalam metode waterfall setiap fase atau setiap tahapan itu harus dilakukan secara berurutan dan harus selesai saat tahapan tersebut saat melangkah ke tahapan berikutnya. Jadi saat dia melangkah tahapan berikutnya, diasumsikan bahwa tahapan sebelumnya sudah selesai. Nah, dalam dapat dilihat daripada slide di belakang ini bahwa ada secara dasar waterfall atau model air terjun ini itu terdiri dari pertama requirement analysis, kemudian system design, implementation, testing, deployment, dan juga maintenance. Nah, ini dasarnya, dan memang kemudian dari induk ini kemudian mungkin dibuat beberapa turunan atau yang disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita akan coba bahas satu persatu dari mana satu persatu fase atau tahapan-tahapannya. Nah, fase sequential
atau SQL dalam model waterfall itu diawali dengan pengumpulan dan analisis persyaratan. Nah, maksudnya adalah di sini dalam tahapan pertama ini dikumpulkan semua data-data persyaratan mungkin apa yang akan dibutuhkan dalam membangun suatu software tersebut. Nah, kemudian dalam fase ini juga kemudian didokumentasikan atau ditulis atau dicatat dalam dokumen-dokumen spesifikasi persyaratan. Nah, secara teknis, secara terperinci dalam tahapan pengumpulan dan analisis persyaratan ini bisa kita lakukan beberapa cara. Pertama, mungkin dengan observasi, kemudian wawancara, studi literatur, dan selanjutnya pengumpulan data atau tadi yang dokumentasi tadi. Dari tahapan pertama ini, rekan-rekan, itu bisa dilakukan dengan 4 cara minimal. Jadi saya sebutkan tadi yang pertama, contohnya wawancara. Jadi kita akan mewawancarai klien misalnya, atau kita mewawancarai orang yang studi kasusnya di mana seperti itu. Nah, observasi kita mendatangi. Kemudian menambang data, tentu kita mengambil kira-kira data-data apa yang penting atau data-data yang mungkin kita masukkan dalam sistem kita nantinya. Nah, saya contohkan misalnya singkat saja, kita membuat suatu perangkat lunak inventory dalam inventory untuk toko bangunan. Maka kita perlu dong data-data toko bangunan tersebut, mungkin paku, mungkin apa aja jenis-jenis dari yang yang dia jual, paku, seng, semen dan sebagainya. Nah, itu data-datanya. Dan kemudian kita akan bertanya, wawancara dong. Tentu kita observasi, atau kita datang langsung ke tempat itu, studi kasus itu, yaitu ke toko bangunan tadi. Kemudian kita wawancara, kira-kira aplikasi seperti apa yang Bapak inginkan, yang Ibu inginkan, yang Anda inginkan. Nah, tentu ini adalah proses bagaimana kita mengumpulkan dan menganalisis persyaratan. Kalau dia ingin membuat secara web, misalnya, saya pengen bahasnya web karena saya punya toko tidak hanya di tempat ini gitu. Nah, tentunya kita akan memikirkan, berarti kita butuh web nih, website. Kita berarti apa bahasa pemrograman yang bakal kita gunakan, apa software-software tool yang pendukung yang akan bakal kita butuhkan, dan seperti itu. Nah, disinilah tahapan dimana kita berpikir untuk kita mengumpulkan data sebanyak mungkin agar jelas. Dan kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk tulisan. Nah, masuk ke tahap 2 yaitu desain sistem. Setelah kita mendapatkan semua wawasan atau semua penjelasan, semua informasi terkait apa yang ingin kita kerjakan, baik dari sisi klien tadi yang kita sudah observasi tadi, maka kita mulai merancang sistem ini. Jika sistem ini website, bagaimana kemudian spesifikasinya seperti apa, dan selanjutnya kalau saya tuliskan tentunya nanti ada juga bagaimana perangkat lunaknya yang akan kita bentuk, kebutuhan perangkat lunak apa saja, dan kemudian perangkat kerasnya seperti apa saja yang kita butuhkan, seperti itu. Ternyata Bapak itu membutuhkan ada namanya barcode, maka kita perlu namanya mungkin atau QR code, jadi kita perlu namanya QR code reader gitu ya, seperti alat-alat seperti itu. Nah, jadi di tahap ini maka perangkat lunak kita atau pekerjaan kita mulai kita desain, mulai kita gambarkan, mulai kita rancang. Apakah kemudian perancangan database-nya, apakah perancangan interface-nya, apakah perancangan back-end-nya, dan sebagainya. Nah, jadi secara umum tahapan ini tahap kita merancang. Apakah kita sudah masuk ke dalam melakukan pengkodean? Belum. Jadi ini baru tahap kita merancang. Apakah kita mungkin merancang activity diagramnya dan sebagainya? Usernya berapa? Nah, itu. Dan semua rancangan ini informasinya bersumber dari tahapan pertama tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahapan implementasi. Nah, setelah kita anggap proses tahapan desain selesai, maka selanjutnya kita melakukan pembuatan atau melakukan implementasi pengkodean, bisa juga di sini, dan tahap-tahap yang kecil dahulu atau unit kecil yang kemudian diintegrasikan pada tahapan berikutnya. Nah, seperti yang dikatakan di dalam slide, setiap unit dikembangkan dan diuji fungsinya yang disebut sebagai pengujian unit. Nah, contohnya seperti ini. Tentu pertama kali yang kita bikin adalah fitur login misalnya. Fitur login dengan 3 level. Contoh kita lihat ada 3 level dalam inventory tadi, yaitu level pemilik atau owner, kemudian mungkin ada administrasinya, dan mungkin ada pekerja yang lainnya. Gitu. Nah, maka kita akan uji dulu apakah unit dari atau bagian untuk login saja ini sudah berjalan. Apakah admin sudah bisa dengan user akunnya admin, pemilik dengan user akunnya pemilik, ataupun yang lain dengan user akun yang lain. Nah, seperti itu.
Nah, jadi tahapan implementasi ini kita mulai melakukan pengkodean namun dengan unit kecil atau dengan bagian-bagian tertentu, kemudian mungkin digabungkan menjadi satu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu integrasi dan pengujian. Nah, di sini semua unit yang dikembangkan tadi dalam tahapan implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian. Setelah pengujian di setiap unitnya. Nah, maksudnya ini apa? Jadi begini, setelah kemudian kita bikin loginnya, kita bikin interface UI-nya, yaitu user interface-nya, terus kita bikin juga back-end-nya, kemudian semua sistem yang terintegrasi sudah kita lakukan. Kemudian pada saat ini kita akan melakukan pengujian pada sistem kita. Ya, yang pertama sebelum pengujian kita lakukan, tentu kita sudah menyediakan data-data produk tadi. Data-data produk yang kita dapatkan dari mana? Mungkin teman-teman masih ingat ya, yaitu dari tahapan pertama tadi, yaitu penambangan data. Saat kita melakukan istilahnya observasi dari yang saat kita observasi, wawancara dan sebagainya tadi. Nah, di tahapan pertama intinya. Nah, setelah kita melakukan integrasi, kemudian kita coba untuk kita bikin dalam lokal dulu nih. Nah, misalnya kalau kita sering mengenal dengan kita bikin dengan local host dulu seperti itu. Sebelum kita upload ke website atau kita upload ke hosting seperti itu, kan kita bikin di lokal dulu. Nah, untuk itu kemudian kita lakukan pengujian-pengujian. Apakah sirkulasi data? Apakah kemudian database? Apakah masih ada bug-bug? Kemudian apakah selanjutnya sistem ini sudah ready dengan alur sistem yang kita inginkan. Apakah kemudian hak level akses dari setiap level admin tadi atau operator atau pemilik ataupun pekerja yang lain tadi sudah benar. Nah, di sini dilakukan integrasi tadi dan kemudian pengujian-pengujiannya. Nah, sementara itu juga pengujian juga memiliki beberapa metode yang bisa kita kenal. Mungkin teman-teman sering mendengar metode black box yang paling sederhana, yaitu bagaimana kita bisa menguji fitur-fitur. Kalau diklik tombol save, apakah benar-benar sudah nge-save, datanya sudah tersimpan. Kalau diklik tombol next, apakah benar-benar sudah berpindah halaman, seperti itu. Nah, tahapan ini adalah tahapan untuk melakukan implementasi atau tahapan-tahapan untuk melakukan pengujian. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan berikutnya, yaitu penerapan sistem. Nah, saat dianggap bahwa fase keempat tadi sudah selesai, kemudian dan sudah clear dan sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka sistem yang kita buat tadi ini, yang kita contohkan tadi adalah inventory tadi ya, itu kemudian kita coba hostingkan. Karena tadi berbasis web nih, kita hostingkan, kita belikan hostingnya, atau kita udah ada hosting dan kita belikan domainnya, kemudian selanjutnya sudah betul-betul digunakan oleh tadi klien gitu kan, untuk melakukan transaksi pergudangannya dia, seperti itu. Nah, dan ini adalah tahapan di mana kita melakukan penerapan sistem tersebut atau disebut dengan deployment tadi. Nah, tahapan berikutnya yaitu adalah maintenance atau pemeliharaan. Tentunya akan ditemukan akan ditemukan bug, akan ditemukan mungkin update atau ada mungkin yang penambahan fitur atau ada yang kurang tepat. Nah, karena kita ketahui rekan-rekan sekalian bahwa no system is perfect, tidak ada sistem yang sempurna seperti itu. Jadi tentunya maka pemeliharaan atau pembenaran atau perbaikan sistem itu masuk dalam tahap yang krusial dan tahap akhir. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam metode waterfall. Jadi jika kawan-kawan ingin melakukan pengembangan perangkat lunak, salah satunya metode waterfall masih bisa digunakan. Walaupun dalam metode waterfall juga memiliki kekurangan, tapi juga tentu ada kelebihannya. Nah, keuntungan atau kekurangan atau kelebihan ataupun kekurangannya itu sudah saya rangkum, yang bisa teman-teman baca di slide. Untuk misalnya tahapan pengembangannya, misalnya keuntungannya, sebelum tahapan pengembangan berikutnya, setiap tahapan harus diselesaikan. Jadi maksudnya sebelum kita masuk tahapan kedua, kita harus benar-benar menyelesaikan tahapan pertama. Kita masuk ketiga, teman-teman harus benar-benar menyelesaikan di tahapan kedua. Nah, jika kita mengikuti alur pola dari waterfall ini, maka itu harus kita kerjakan, dan itu keuntungannya. Kemudian kekurangannya kekurangannya adalah jika jika terdapat kesalahan, maka kesalahan itu hanya bisa diperbaiki di fase itu. Contohnya, jika teman-teman sudah masuk dalam ranah implementasi,
dan ternyata ada data yang kurang, ada informasi yang mungkin masih meragukan, maka kawan-kawan dianggap tidak bisa balik lagi ke tahap 1. Nah, ini kekurangannya. Kenapa kita bisa lihat tadi di dalam model dari waterfall ini, air terjun ini tidak memfasilitasi untuk kita naik ke atas. Jadi yang namanya air terjun tidak ada naik yang ke atas gitu. Jadi kalau ke atas namanya air mancur gitu. Nah, kemudian yang kedua, waterfall ini juga cocok untuk proyek-proyek skala kecil yang kemudian persyaratannya ditentukan dengan baik. Nah, itu. Kekurangannya yaitu tidak diinginkan untuk proyek yang kompleks di mana persyaratan sering berubah. Jadi maksudnya begini. Jika teman-teman membuat suatu aplikasi yang besar yang kemudian rule-nya, persyaratannya itu bisa berubah kapan saja sesuai dengan mungkin kondisi perhitungan daripada keadaan saat itu, maka waterfall tidak cukup bagus digunakan untuk pengembangan sistem tersebut. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya kayak inventory tadi, saya rasa masih tercover untuk menggunakan metode waterfall ini. Nah, selanjutnya, metode waterfall itu harus melakukan uji jaminan kualitas, verifikasi dan validasi sebelum menyelesaikan setiap tahapannya. Jadi keuntungannya adalah setiap tahapan itu harus dilakukan yang namanya testing atau validasi atau verifikasi apakah sudah oke atau tidak gitu. Kalau belum maka tidak akan mungkin masuk ke tahapan berikutnya. Nah, jadi memang ada yang dinamakan disiplin di sini di setiap tahapnya itu. Nah, itu kelebihan dari kita waterfall. Kekurangannya, periode pengujian kemudian yang datang cukup terlambat dalam proses pengembangan. Maksudnya begini, pengujian itu terkadang membuat melambatnya suatu tahapan. Kemudian kenapa? Karena pengujian pasti taruhnya di akhir. Dan setiap pengujian itu membutuhkan masa waktu yang cukup tinggi. Misalnya gini, setelah kita dapatkan data di tahap 1 tadi, kita akan menguraikan lagi data tersebut, kita akan melihat kembali data-data tersebut, dan ini masa proses evaluasi tadi. Jadi harus dievaluasi lagi. Oh ternyata belum nih. Oh belum lengkap, balik lagi. Jadi memang ada semacam filter atau kegiatan tambahan lagi untuk mengevaluasi di setiap tahapannya. Kenapa? Kita tahu tadi bahwa waterfall tidak mengizinkan saat kita sudah melangkah ke tahapan berikutnya kita kembali ke tahapan sebelumnya. Nah seperti itu. Selanjutnya, dokumentasi yang rumit, ini keuntungannya dilakukan di setiap fase siklus pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi keuntungannya adalah setiap fase itu memiliki dokumentasi yang bagus gitu. Jadi rumit ini dalam diistilahkan yang bagus, yang kompleks. Karena apa? Karena dari pencarian sampai dengan pengujian evaluasi itu ada di setiap tahapnya. Di tahap tersebut ada. Jadi sehingga dokumentasi, pencatatan dan sebagainya itu berada dalam setiap tahapannya. Nah, itu suatu keuntungannya. Kemudian kekurangannya adalah dokumentasi menghabiskan banyak waktu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dan pengembangan saat juga melakukan pengujian. Nah, jadi saat kita melakukan dokumentasi di setiap tahapan, pengujian di setiap tahapan itu dianggap menghabiskan banyak waktu di sana. Jadi bisa dianggap pekerjaan kita dalam membangun satu aplikasi ini akan lebih lama, durasi akan lebih panjang. Nah, selanjutnya proyek sepenuhnya bergantung pada tim proyek dengan intervensi klien yang minimum. Jadi saat kita menggunakan metode waterfall ini, tim akan mengerjakan akan mampu mengerjakan sebaik mungkin dengan intervensi atau banyaknya permintaan atau banyak tekanan-tekanan dari klien. Kenapa? Karena udah masa dari pencarian data atau persyaratan tadi usai. Karena saat wawancara ya, teman-teman mungkin masih ingat dari wawancara, observasi kita melibatkan klien dong gitu ya. Tapi setelah tahap itu selesai dan kita berlanjut, maka kita tidak melibatkan klien lagi. Nah, ini keuntungannya. Keuntungannya adalah intervensi dari klien itu sudah selesai di tahap kedua hingga tahap terakhir. Nah, jadi klien tidak bisa mengubah-ubah. Karena memang kalau teman-teman yang sudah pernah ikut serta dalam buat perangkat lunak yang untuk proyek keluar, tentu kadang-kadang masukan klien itu juga akan memberatkan programmer. Kenapa? Karena setelah pemasukan, jadi setelah ketidakkonsistenan klien, tidak kekonsistensinya klien membuat programmer harus berubah-ubah
alur, merubah aplikasi dan sebagainya. Nah, ini keuntungan dari waterfall. Nah, kekurangannya adalah umpan balik atau tanggapan tadi, umpan balik ini tanggapan yang berharga dari klien tersebut tidak dapat disertakan dengan fase pengembangan yang sedang berlangsung. Bisa saja komentar, komplain atau saran dari klien tadi itu bagus gitu, tapi tidak bisa kita ikutkan gitu. Nah, itu pula kekurangannya. Kenapa? Karena kita tidak lagi di fase yang pertama, kita sudah fase yang ketiga. Karena fase yang ketiga klien tidak diikutsertakan. Padahal bisa saja terjadi klien membawa komentar atau saran-saran yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya, setiap perubahan dalam perangkat lunak dilakukan selama proses pengembangan. Jadi, selama dalam proses pengembangan, keuntungan daripada ini keuntungannya, ini keuntungannya. Maka jadi kita bisa merubah atau kita bisa mengupdate perangkat lunak yang kita lakukan, yang kita buat itu selama masa proses pengembangan. Nah, kekurangannya adalah perubahan kecil atau kesalahan yang muncul dalam perangkat lunak yang telah selesai dapat menyebabkan banyak masalah. Maksudnya apa? Jikalau ada data atau yang kurang atau desain di tahapan kedua, desain perancangan yang kurang pada tahap kedua, tapi kita anggap sudah selesai, saat kita melanjutkan ke tahap berikutnya, tahap ketiga, maka akan terkena imbas atas desain yang salah tadi atau yang kurang tepat. Jika yang tahapan ketiga terimbas, maka tahapan keempat juga bakal terimbas. Nah, sehingga kekurangannya adalah jikalau ada perubahan kecil yang terjadi di fase sebelumnya atau update sebelumnya, maka akan mengimbas atau berdampak pada masalah-masalah berikutnya di tahapan berikutnya. Nah, seperti itu keuntungan dan kekurangan daripada metode waterfall. Nah, gimana rekan-rekan? Nanti kalau memang misalnya apa yang saya jelaskan terlalu cepat, boleh dilihat video yang saya sampaikan di belakang, yang sebelum ini gitu. Dan bisa diputar kembali video ini. Nah, saya punya satu contoh waterfall. Ini adalah metode waterfall yang kemudian sudah saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya dan juga sudah saya uraikan dalam pengembangan suatu sistem. Nah, jikalau di model waterfall tadi menggunakan istilah pengumpulan persyaratan, saya menggunakan istilah inisiasi. Namun pada dasarnya definisinya sama, maksudnya sama, yaitu dalam metode inisiasi atau persyaratan saya menggunakan 4 langkah lagi gitu. Dalam tahapan ini ada 4 langkah yang saya lakukan, yaitu pertama literatur studi. Apa itu literatur studi? Umumnya adalah saya akan mencari referensi sebanyak mungkin, baik dari website, dari jurnal, dari buku terkait aplikasi atau perkara yang akan saya bangun, baik metodenya, baik latar belakangnya, mungkin baik caranya, baik teknisnya dan sebagainya. Dan dengan menggunakan dengan cara saya mengumpulkan referensi-referensi. Nah, tahapan kedua adalah observasi. Observasi adalah tahapan di mana saya akan mendatangi tempat studi kasus saya. Saya akan melihat, kalau misalnya tadi adalah toko bangunan, saya akan lihat gimana sih bentuk toko bangunannya. Apakah ini masih toko bangunan skala kecil kah, menengah kah, atau besar kah? Jadi saya ingin datang langsung gitu. Bagaimana dengan pola kerjanya? Nah, saya ingin melihat langsung. Nah, itu disebut dengan observasi. Kemudian wawancara. Tentu saya akan bertanya kepada pemilik atau bertanya pada setiap level, kira-kira kebutuhan mereka apa, inginnya mereka apa, pengalaman yang mereka dapatkan selama mereka beraktivitas dalam perdagangan bahan bangunan itu apa. Agar apa? Agar semua informasi itu bisa saya implementasikan ke dalam perangkat lunak saya atau aplikasi yang itu. Kemudian yang selanjutnya tahap terakhir, tahap keempat langkah keempat daripada tahap inisiasi itu adalah penambangan data. Tentu saya akan melihat ini, karena di inventory tentu nanti akan bakal ada dokumen atau dokumen yang berguna untuk laporan. Apakah ada dari pihak toko tadi sudah punya format dokumen contohnya, atau itu satu. Yang kedua, apakah toko sudah punya list barang dagangannya? Jadi kalau ada, saya akan meminta, karena saya akan menginputkan semua jenis, kategori, baik itu nanti jumlahnya mungkin,
ke dalam sistem. Jadi saya akan mengambil data itu. Bahkan foto juga. Mungkin saya butuh foto toko itu. Untuk apa? Untuk banner di website saya misalnya, atau di aplikasi saya. Dan saya butuh pencatatan invoice dia, format invoice-nya. Kenapa? Oh, kalau invoice bukan, maaf, karena inventory ya. Format laporan stok barangnya. Jadi saya akan lihat formatnya gitu. Oh, formatnya begini, ada kop surat di atasnya, stempel di sebelah sini. Nah, saya akan menyesuaikan. Nah, itu gunanya penambahan data, langkah-langkah data. Nah, setelah tahap ini usai, maka saya lakukan yaitu langkah berikutnya adalah analisis. Jika penjelasan saya sebelumnya desain dan analisis jadikan satu, kayak ini saya pisahkan. Dalam analisis, saya akan menentukan ternyata masalahnya ini di mana. Saya akan kaji ulang, analisis masalah gitu. Ini masalahnya apa, tantangannya di mana, bobot pekerjaannya seperti apa, bahkan sampai dengan ruang lingkup penelitiannya seperti apa, atau ruang lingkup pekerjaannya seperti apa. Apakah ini sampai dengan nanti membuat misalnya connecting antar toko, apakah ada level antar toko, apakah kemudian hanya satu buah toko saja, atau bagaimana nanti besar database yang dibutuhkan. Dan laku-laku inilah saya melakukan analisis atau mempelajari kembali kemungkinan-kemungkinan terburuk ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terbaik yang mungkin bisa membuat kita menyelesaikan pekerjaan itu dengan tepat waktu, dengan dana yang efisien dan waktu yang efisien. Nah, tahapan ini selesai, maka masuk dalam tahapan perancangan. Maka disinilah arsitektur bisnis kita buat, kemudian arsitektur sistem kita gambarkan, sampai dengan kita bisa memperkirakan atau menulis desain-desain kebutuhan baik itu sifatnya fungsional maupun non fungsional. Nah, teman-teman nanti bisa mencari apakah itu fungsional dan apa itu non fungsional. Nah, selanjutnya baru masuk ke desain pengujian. Jadi setelah kita melakukan desain itu semua, kita tidak harus juga ingat bahwa saat kita melakukan pengujian, kita menggunakan metode apa, caranya apa, tekniknya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan metode pengujian yang harus didesain dahulu, digambarkan atau dirancangkan seperti itu. Masuk ke tahapan berikutnya itu implementasi. Nah, di tahapan ini kita akan mencoba membuat suatu instalasi perangkat lunak dan juga perangkat keras. Ini instalasi, maksudnya begini. Oh, ternyata kita butuh perangkat lunaknya misalnya web server yaitu Exam misalnya. Maka kita lakukan instalasi Examnya. Untuk misalnya penulisan source code-nya, oh saya mau aplikasi yang ini karena kita banyak aplikasi dan contohnya misalnya aplikasi untuk text editor itu ada Visual Code, ada Sublime, ada Notepad++ dan sebagainya. Ada Atom juga gitu. Nah, kita menggunakan yang mana sesuai dengan yang kita ingin. Nah, tahap implementasi sebelum tahap pengkodean tentu dong persiapan kita sudah melakukan instalasi dan itu juga sudah melakukan implementasi. Kemudian konfigurasi atau pengkodean. Nah, sesuatu yang bisa dikonfigurasi atau ada yang perlu dikonfigurasi ataupun masuk dalam tahapan pengkodean atau ngoding bahasanya. Sampai setelah itu sampai ke tahap input data dan studi kasus. Maksudnya input data dari studi kasus. Tadi data yang kita dapatkan tadi ya kita inputkan. Kenapa kita harus menginputkan data terlebih dahulu? Walaupun mungkin ada data-data dummy yang akan kita masukkan, karena kita akan melihat apakah suatu alur proses sistem yang kita lakukan itu sudah tepat atau sudah benar. Apakah data rekapitulasi betul-betul sudah bisa mengambil data-data dari data inputan? Apakah barang keluar ini benar-benar sudah mengurangkan stok barang yang ada? Kan seperti itu kalau inventory. Jadi memang saya arahkan contohnya ke satu aja inventory misalnya. Biar teman-teman mungkin inventory sedikit lebih familiar ya. Dan ini mudah. Nah, melakukan pengujian. Misalnya tahapan pengujian yaitu pengujian alur, baik alur prosesnya apakah udah tepat alurnya. Jika sudah tepat maka pengujian sistemnya. Karena bisa saja terjadi bahwa alur saja udah salah gitu. Nah, sehingga sistem yang kita buat juga ternyata salah dikarenakan alur yang salah. Jadi inilah pengujian. Nah, ini adalah contoh waterfall dalam pengembangan sistem menggunakan rutan waterfall, namun kita mengambil esensi dari waterfall gitu. Namun kita melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan, konteksnya adalah sesuai dengan pekerjaan kita. Apakah skalanya kecil, menengah, besar, kita yang bisa menentukan.
skala tersebut. Nah, itu adalah untuk model dari waterfall. Baik, selanjutnya kita akan membahas model yang kedua, yaitu model spiral. Nah, kita ketahui bahwa model spiral ini adalah model yang kemudian ada setelah model daripada waterfall. Nah, model spiral ini bisa dilihat bahwa model ini memiliki bentuk spiral. Spiral, jadi kalau teman-teman dulu pernah menggunakan obat anti nyamuk bakar, maka kurang lebih seperti itu. Nah, di model spiral ini itu merupakan salah satu model dalam pengembangan penelitian atau pengerjaan proyek yang juga merupakan model dengan menggunakan siklus hidup atau kalau kita gunakan ya aliran sekuensial tadi. Nah, pengembangan perangkat lunak ini dan model spiral ini memberikan dukungan terkait penggambaran daripada resiko itu sendiri, resiko dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Nah, setiap lingkaran di spiral tersebut disebut juga dengan fase proses daripada pengembangan perangkat lunak. Nah, radius dari spiral ini pada setiap titiknya tersebut itu mewakili biaya proyek sejauh dan juga dimensi sudut mewakili kemajuan yang dibuat sejauh ini dalam fase saat ini. Arti kata, kalau teman-teman melihat dalam gambar yang ada di slide, teman-teman akan melihat ada 4 bagian kotak utama yang kemudian 4 bagian itu memiliki keterangan yang berbeda-beda. Nah, dari keterangan berbeda tersebut, teman-teman bisa kemudian mengikuti garis spiral tersebut dari di tengahnya, yang kemudian dari awal yang mengecil, membesar dan kemudian semakin besar dengan kebutuhan kita untuk memiliki berapa garis atau berapa lingkaran. Nah, fase model spiral ini memang secara utuh kemudian jarang kita jumpai. Namun model spiral ini digantikan dengan seperti diagram atau circle atau lingkaran yang kemudian memiliki tanda panah. Jadi kita akan tunjukkan juga bagaimana aplikatif daripada model spiral ini. Nah, dalam model spiral ini berbeda dengan model waterfall tadi yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, itu memiliki hanya 4 bagian besar atau 4 bagian utama. Yang pertama adalah untuk menentukan dan juga untuk mengidentifikasi terkait solusi-solusi alternatif yang bisa kita dapatkan. Nah, proses persyaratan atau proses penghimpunan data, penghimpunan informasi berada dalam peta ini atau dalam tahapan ini. Nah, persyaratan yang dikumpulkan dari pelanggan, dari klien, dari pemberi proyek atau dari bahasanya dari pekerjaan kita ya, asal proyek kita, kemudian dilakukan identifikasi, ditelaah, ya tentunya juga kemudian diuraikan dan dianalisis. Nah, ini kalau kita teman-teman yang mengingat materi yang sebelumnya terkait waterfall, ini tidak beda jauh sebenarnya. Karena pada intinya metode penelitian ini juga itu mengawali dengan cara identifikasi atau inisiasi atau mencari informasi terlebih dahulu, data-data pendukung terlebih dahulu. Nah, kemudian dari data-data tersebut kemudian dicarilah solusi alternatif atau menjadi solusi, dianalisis dan dicari semacam poin untuk menjadi solusi alternatif yang memungkinkan yang terkait fase tersebut atau pada fase tersebut yang diusulkan di kuadran ini. Nah, bahasanya di kuadran ini. Nah, kemudian tahap kedua adalah identifikasi dan menyelesaikan resiko. Nah, selama kuadran kedua, semua solusi yang mungkin dievaluasi untuk memilih solusi terbaik, maka kemudian resiko yang terkait dengan solusi tersebut diidentifikasi gitu. Risiko ini teman-teman bisa artikulasikan sebagai masalah-masalahnya. Contohnya, saat kita berbicara masalah kita kebutuhan informasi, maka tahapan yang bisa kita lalui adalah
observasi dan juga wawancara. Nah, dari model spiral ini itu menjadikan bahwa tahapan pertama tadi menjadi poin-poin solusi untuk resiko. Jadi teman-teman harus mendefinisikan resiko ini dengan baik juga ya. Jadi bukan berarti ini resikonya atau dampak efeknya seperti itu. Tapi dari kemungkinan resiko itu maka dicari solusinya. Dan solusi itu bisa bersifat inisiasi atau pencarian data, atau bahasa ini adalah mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, ini tahapan kedua, yaitu adalah melakukan analisis identifikasi tadi. Identifikasi terhadap resiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian resiko tadi ini dengan menggunakan strategi yang terbaik, di akhir kuadran ini maka dibangunlah suatu prototipe untuk solusi terbaik. Nah, kata kuncinya ada di prototipe. Berarti sebelum membuat suatu perangkat lunak yang utuh yang kemudian siap pakai, yang benar-benar bisa dipakai, maka dibikin dulu yang disebut dengan prototipe. Itu teman-teman tidak asing dengan kata-kata prototipe ya. Jadi prototipe itu bisa dikaitkan produk contoh atau barang contoh dari suatu produk yang ingin kita buat utuhnya. Jadi ini barang contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya di fase ketiga itu ada pengembangan versi produk berikutnya, yaitu apa? Jadi selama kuadran ketiga ini, itu bagian ketiga tadi, fitur yang kemudian diidentifikasi, dikembangkan dan diverifikasi terlebih dahulu melalui beberapa pengujian, serangkaian pengujian. Nah, di akhir kuadran ketiga ini versi perangkat lunak berikutnya tersedia. Jadi maksudnya adalah setelah dibikin suatu prototipe tadi di versi kedua, setelah identifikasi solusi ditemukan, risiko teratasi, dibuatlah sebuah prototipe, maka di fitur ketiga ini suatu prototipe tersebut dikembangkan dan juga dibuat bentuk wujud aslinya. Jadi dibuat bentuk wujud aslinya sesuai dengan skalanya, sesuai dengan ukurannya seperti itu. Nah, itu akan dikembangkan pada versi produk dikembangkan pada tahapan ketiga ini. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana tahap untuk meninjau dan berencana untuk melakukan fase berikutnya. Jadi di kuadran keempat, pelanggan mengevaluasi versi perangkat lunak yang dikembangkan sejauh ini. Jadi maksudnya adalah pelanggan di sini adalah klien kita, kemudian akan melihat, akan mengecek, melakukan testing kepada suatu produk yang telah jadi tadi ini, menjadi apakah ini sudah cocok dan sesuai dengan kebutuhan yang atau dengan keinginan yang mereka dengan keinginan mereka seperti itu. Nah, oleh sebab itu model spiral ini biasanya ini identik dengan bagaimana suatu produk atau suatu software atau suatu aplikasi dibentuk dengan cara membuat prototipe yang terlebih dahulu. Nah, itu kata kuncinya. Oke, berarti kawan-kawan di sini sudah mulai tergambarkan ya apa itu model spiral. Nah, kenapa model waterfall dengan model spiral ada perbedaan dan sedikit ada kesamaan dari tahapan langkah-langkahnya, juga ada pembeda-pembedanya. Nah, jadi kalau waterfall tadi kita tidak mengenal adanya prototype, tapi di spiral kita mengenal adanya prototype. Oke. Jika teman-teman ini ada pertanyaan terkait dua model tadi, silakan nanti kita diskusikan melalui chat di Classroom atau di Moodle maupun di grup-grup WA. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah model proses incremental. Apa itu model proses incremental? Yaitu adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak di mana persyaratannya dibagi menjadi beberapa modul mandiri dan siklus pengembangan dari siklus pengembangan perangkat lunak. Maksudnya adalah dalam model incremental ini, pekerjaan yang tadinya tahapan-tahapan blok itu terdiri satu blok, maka sekarang akan dipecah-pecah dan diuraikan secara mandiri. Nah, teman-teman nanti boleh mengambil kesimpulan nih. Kira-kira pandangan model proses incremental sudah
Pernah dijelaskan tadi sebelumnya atau belum? Nah, selanjutnya dalam model ini juga tentu melewati serangkaian persyaratan atau kita sebut dengan inisiasi atau rekrutmen, kemudian juga ada desain, implementasi, dan pengujian. 4 poin pokok ini saya rasa ini adalah tahapan yang secara utama dan dalam skup yang besar seperti itu. Kenapa? Karena setiap kita melakukan suatu pengembangan perangkat lunak tentunya keempat tahapan ini pasti ada. Nah, kemudian proses ini akan berlanjut sampai sistem yang lengkap tercapai. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambaran dari model proses incremental yang teman-teman bisa lihat di slide di belakang saya. Di sini ada proses rekrutmen, yaitu ada proses mencari informasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan data yang kita butuhkan dalam membangun suatu perangkat lunak. Kemudian di sini dibagi menjadi 3 tahapan, menjadi tiga bagian unit kecil yang sebenarnya setiap bagian ini memiliki tahapan dalam pengembangan yang sama, yaitu design development, ada testing di situ, dan ada implementation di sana juga. Jadi kalau kita bicara masalah sistem informasi inventory tadi, maka ada yang membuat yang kemudian mendesain atau mengembangkan di sisi adminnya, maka dia akan bicara masalah admin aja. Kemudian ada juga bicara masalah user operator misalnya contohnya, dan juga kemudian mungkin kasir dan sebagainya, atau bagian pergudangan. Nah, atau juga di sisi lain misalnya contohnya kita membagi pekerjaan kita menjadi 3 tahapan, menjadi 3 untuk mendevelopment. Ada yang bikin misalnya UI-nya atau front end-nya atau tampilan depannya. Ada yang bertugas mendesain tampilan belakang atau back end-nya. Ada juga nanti dalam tampilan depan itu mendesain lagi misalnya beberapa fitur atau model-model tertentu. Jadi ini seperti pembagian kerja yang kemudian pada akhirnya nanti akan disatukan atau diintegrasikan. Nah, jadi dalam proses rekrutmen analis ini atau proses pertama tadi seperti saya sampaikan, maka kalian suatu analis untuk produk untuk mengidentifikasi persyaratan ini sangat penting, baik secara fungsional, bagaimana sistem itu dipahami oleh tim analisis kebutuhan gitu ya maksudnya, untuk mengembangkan perangkat lunak di bawah model incremental fase ini untuk menjalankan peran pentingnya. Nah, jadi memang ini fase yang utama karena ini masih fase di mana dia masih menyatu, di mana kemudian dia akan menganalisis ini dibagi berapa bagian, 3 bagian, 2 bagian, 4 bagian, 5 bagian pekerjaan. Nah, seperti itu. Sementara di fase desain ini sudah masuk dalam bagian-bagian tersebut, dan fase desain dan development atau perencanaan dan pengembangannya, maka dengan model incremental SDLC ini atau incremental ini, desain fungsionalitas sistem dan metode pengembangan diselesaikan dengan sukses ketika perangkat lunak mengembangkan kepraktisan baru. Jadi maksudnya adalah ini dinyatakan dalam bentuk sukses jika perangkat lunak memiliki fitur-fitur yang praktis, yang efisiensi yang baru seperti itu, dengan menggunakan desain-desain atau gaya-gaya atau style dalam pengembangannya. Ini bisa dipahami seperti ini rekan-rekan. Di tahap ini adalah di mana para pengembang atau mungkin kita bisa masuk dalam si database ini. Bagaimana para desainer database itu bisa membuat tabel-tabel dengan relasi-relasi yang efisien. Kemudian juga untuk misalnya untuk bagian front end, bagaimana para desainer front end bisa membuat suatu tampilan yang sangat efisien, praktis, yang memiliki konsep-konsep UI dan UX-nya, user interface dan user experience-nya. Bagaimana kemudian para desainer back end bisa memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola sistem tersebut gitu. Nah, ini dia yang maksud dalam tahapan desain development ini. Nah, untuk testing sendiri itu pengujian performa ini itu setiap fungsi yang ada serta fungsionalitas tambahan ini maksudnya adalah akan diujikan dalam setiap tahapan tugas yang ada gitu. Jadi pengujian ini
saat kita menjadi 3 tim pengembangan dengan beda-beda, dengan pembeda-pembeda tugas, maka pengujian ini dilakukan di setiap tim tersebut, di setiap modul tersebut, di setiap tugas-tugas tersebut. Nah, kenapa akhirnya kemudian menjadi ini menjadi tugasnya ringan? Dalam arti kata ringan, namun tentu banyak pelaku-pelaku yang harus kita penuhi seperti itu. Ringan dalam arti kata, maka ini pengujian masuk dalam ranah-ranah yang kecil-kecil. Yang berarti dia bicara front end, dia hanya menguji bagaimana front end-nya saja, back end-nya back end saja. Proses bagaimana proses saja. Nah, seperti itulah bisa kita artikulasikan. Kemudian juga dengan implementasi, bagaimana implementasi ini dimaksudkan adalah bagaimana membuat atau melakukan pengkodean. Nah, tahapan pengkodean dari sistem pengembangan, kemudian yang melibatkan baik di perancangan dan juga pengembangan, tentu dengan pengujian. Jadi setelah melewati fase-fase itu, maka lakukanlah pengkodean. Pengkodean ini bisa diartikulasikan dalam bagaimana kita menyatukan setiap unit tadi. Unit tadi dalam suatu integrasi yang udah kompleks gitu. Jadi kan kita dibagi, ada yang front end, ada yang back end, ada yang sistem, ada yang database seperti itu. Akhirnya kita mulai masuk ke ranah pengkodean pun dijadikan jadi satu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan model incremental ini? Nah, kemudian kapan apa juga yang membuat pertanyaan kedua adalah apa yang membuat kita harus atau perlu menggunakan teknik ini atau metode ini? Nah, sini ada jawabannya yang telah saya rangkum. Di teman-teman ini boleh mengeksplor juga. Ada 5, yaitu jikalau aplikasi yang kita bikin lebih kompleks atau aplikasinya lebih besar, sehingga diperlukan banyaknya sub-sub bagian yang harus dikerjakan. Contoh saja yang termasuk dalam aplikasi besar yang mungkin teman-teman sudah gunakan adalah sistem informasi akademik mahasiswa atau sistem informasi akademik. Jadi banyak, ada singkatnya SIAM, ada SIAKAT, ada macam-macam lah. Tapi intinya sistem informasi akademik mahasiswa kalau kita di kampus itu ada. Nah, itu sudah sangat kompleks. Kenapa dibilang kompleks? Karena itu ada integrasi data kita, data kuliah, penilaian, keuangan dan sebagainya, dan aktivitas-aktivitas lainnya mungkin seperti itu. Jadi jika ini proyek yang besar, maka kita akan membagikan, kamu yang ngurusin bagian akademik ya, kamu yang bikin ngoding untuk mendesain atau membuat untuk bagian merancang bagian keuangannya dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian sebuah proyek memiliki jadwal pengembangan yang panjang. Jika ini dianggap bahwa wah ini kalau ini proyek besar dan panjang, maka kita secara logikanya akan kita pecah kecil-kecil, maka dianggap bisa lebih memendekkan durasi pengerjaan karena dikerjakan bersama-sama. Dipecahkan pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian ketika tim perangkat lunak tidak terlalu terampil atau terlatih, jadi definisi seperti ini. Ada programmer yang sangat expert dalam bidang interface, tapi kurang expert dalam bidang proses. Atau ada programmer yang bagus dalam proses, tapi kurang bagus dalam mendesain interface. Dan ada juga programmer yang bagus dalam mendesain database, tapi tidak mampu untuk misalnya belum expert dalam membuat alur proses atau pengambilan database dalam sistem misalnya. Nah, jika ada hal-hal yang terjadi dalam satu tim kita, maka selayaknya atau seyogyanya kita bisa menggunakan model ini seperti itu. Nah, ketika pelanggan menuntut ini sifat produk ya tentu tadi durasi ya, kita bicara di poin ketiga, poin kedua tadi durasi, maka butuh cepat, maka seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita dapat, kapan kita menggunakan model incremental ini? Saat kita dapat mengembangkan persyaratannya yang prioritas terlebih dahulu. Jadi maksudnya seperti ini. Ada mungkin suatu aplikasi dengan berbagai macam fitur yang direncanakan, namun untuk awal kita butuh fitur ini dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat, kita bayangkan tadi sebagai sistem akademik mahasiswa. Hal yang paling utama adalah bagaimana mahasiswa bisa menginput datanya, profilnya,
Kemudian bagaimana mahasiswa bisa melakukan KRS, berarti akademiknya. Kemudian dari situ bagaimana mahasiswa bisa melihat keuangannya, SPP dan sebagainya. Ini adalah fitur yang awal yang wajib harus ada terlebih dahulu. Namun, tapi kita juga sebenarnya akan sampai pada fitur laporan pimpinan atau rektor pengen melihat, misalnya rektor atau kaprodi atau dekan pengen melihat grafik misalnya kalau bagian keuangan contohnya siapa aja ya, atau berapa persen mahasiswa yang SPP-nya masih telat gitu, atau dalam dunia akademik berapa persentase ya dari setiap prodi ini yang memiliki mahasiswa IPK dari 3,5. Nah, ini kan berbentuk diagram dan grafik yang kemudian mengolah data-data yang ada. Nah, ini diperlukan, namun tidak diperlukan butuh cepat gitu. Ngerti ya? Jadi maka dari itu yang diprioritas terlebih dahulu adalah tadi data keuangan, data akademik misalnya. Data ini juga dibutuhkan tapi tidak prioritas. Nah, biasanya ini di tingkat manajerial seperti itu. Nah, sementara itu untuk keuntungan model inkremental sendiri adalah tentunya kesalahan model yang sudah dikenali gara-gara atau akibat pekerjaan yang kemudian tadi dibagi-bagi ya. Jadi ini pekerjaan ini ada kesalahan, ada bug di sini, ini bugnya dari front end. Siapa yang membuat front end, maka orang front end bisa akan tahu kenapa dia hanya membuat dalam skup kecil, sehingga jikalau ada kesalahan itu dia akan cepat tahu karena skup yang dikerjakannya skup kecil tadi gitu. Kemudian lebih mudah untuk menguji dan menguji dari utility atau jadi unit-unit tadi untuk mencari bug-bugnya, mencari lubang-lubangnya atau kesalahan-kesalahan logiknya seperti itu. Nah, lebih fleksibel. Tentunya keuntungannya kenapa lebih fleksibel? Karena ini lagi-lagi pengerjaannya ini diberikan kepada orang-orang yang berbeda-beda seperti itu. Nah, sederhana untuk mengolah resiko karena ditangani selama iterasinya. Oke, ini tentu kita sudah pahami. Jadi untuk resiko kesalahan itu minimum karena saat dia dilakukan iterasi itu maka akan ditemukan beberapa risiko atau beberapa kesalahan, maka akan cepat ditangani. Nah, sisi klien mendapatkan fungsionalitas penting lebih awal. Nah, ini seperti saya katakan sebelumnya. Maka klien itu akan mendapatkan fitur-fitur atau kebutuhan yang penting bagi dia itu di awal ini lebih cepat didapatkan. Walaupun dia butuh fitur-fitur yang lebih kompleks, tapi yang dia bisa mendapatkan fitur yang lebih yang fitur awal dulu. Jadi istilahnya klien minimal sudah dapatkan aplikasinya walaupun belum sempurna, tapi dia sudah bisa menggunakannya seperti itu. Nah, itu pula adalah keuntungan daripada model inkremental ini. Nah, untuk juga kekurangan yang tentu ada, maka kekurangan adalah perlunya perencanaan yang baik. Nah, ini karena pembagian tugas bukanlah perihal yang mudah. Seorang manajerial membagikan tugas, memecahkan tugas, itu tentu akan memperhatikan bagaimana kondisi kemampuan daripada tim dan juga waktu yang dialokasikan seperti itu. Nah, jadi memang untuk perencanaan ini itu harus baik gitu, harus tepat. Contohnya misalnya untuk mendesain front end itu sudah selesai misalnya, tapi back end belum selesai, database sudah selesai. Maka pekerjaan juga tidak bisa dikerjakan diintegrasikan. Kenapa? Karena masih ada bagian yang belum selesai. Nah, tentu manajemen ini, tentu manajemen dalam manajerial menentukan mengelola waktu tadi itu tentu harus rapi atau harus disiplin dan harus baik seperti itu. Nah, kemudian total biaya cukup tinggi. Ya, tentu karena kita menggunakan lebih banyak pekerja, lebih banyak tim, lebih banyak orang yang tergabung dalam tim tersebut. Karena sesuai dengan berapa banyak kita pecahkan, maka seberapa banyak tim yang kita bisa tempatkan di sana seperti itu. Nah, diperlukan antarmuka modul yang terisi dengan baik. Nah, ini maksudnya adalah antarmuka modul ini maksudnya perlu adanya laporan-laporan dari setiap unit-unit tadi agar pihak manajerial itu melihat dokumentasi pengerjaannya. Sudah sampai mana dia, Ini memang perlu. Nah, ada aplikasi yang bisa membantu kita, contohnya dalam manajemen ini. Teman-teman pernah dengar Trello dan
Ada aplikasi lainnya, yaitu aplikasi masuk GitHub juga. Itu aplikasi yang bisa melakukan manajemen tentang manajemen proyek, khususnya juga untuk proyek IT seperti itu. Jadi kita bisa melihat laporan-laporannya, gitu. Misalnya contohnya saya dan teman-teman satu orang, kita berdua mengerjakan suatu hal yang sama. Jadi kita akan, saya akan harus tahu yang kamu ngerjain yang mana, gitu. Nah, dan yang teman-teman yang ya saya mengerjakan yang mana, atau kita akan lihat agar tidak jadi tumpukan, gitu, tidak akan jadi bentrok dengan pekerjaan kita. Nah, itu manajemen yang baik, sehingga perlu aja laporan akan termuka dari modul terdefinisi dengan baik, ada komunikasi dengan baik. Itu teman-teman soal model incremental. Sementara dalam model prosesnya itu dikenal juga dengan namanya Rapid Application Development atau RAD model. Nah, model proses incremental itu adalah konsep besarnya yang kemudian diimplementasikan atau digambarkan salah satunya dengan namanya model RAD. Rapid Application Development. Nah, untuk yang Rapid Application Development akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oleh sebab itu, teman-teman sudah mulai bisa membaca untuk apakah itu Rapid Application Development atau RAD model. Nah, untuk penugasannya belum saya berikan sekarang karena kita selesaikan dulu modul kita, materi dalam modul ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan cobalah sedikit mengkulik apa-apa aja yang bisa kita analisis, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari model-model ini. Sekian dulu pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan ataupun diskusi bisa dalam via chat WA group maupun di chat di Classroom kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.